warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, anggotakan saya sendiri Nur Asyifa Rahmalia. Saya Muhammad Ismail. Saya Witriana Sah. Saya Ahmad Husaini. Kami akan mempresentasikan dalam bentuk video materi kami yaitu metode terjemah Al-Quran LPPIQ. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan apa itu terjemah Al-Quran. Terjemah menurut bahasa ialah salinan suatu bahasa ke bahasa yang lain atau menyalin, memindahkan, menggantikan suatu bahasa ke bahasa yang lain. Dengan kata lain, terjemah ialah mengalih bahasakan perkataan dari suatu bahasa ke bahasa yang lain. Adapun yang dimaksud dengan terjemah Al-Quran ialah memindahkan Al-Quran kepada bahasa lain, bukan bahasa Arab, supaya ia dapat memahami isi Al-Quran itu sendiri melalui perantara terjemah Al-Quran ini. Baiklah, kita akan melanjutkan kepada pembahasan berikutnya yaitu pengertian metode LPPIQ. Perlu kita ketahui bahwa LPPIQ itu merupakan singkatan dari Lembaga Pendidikan dan Pengkajian Ilmu Al-Quran. Lembaga ini sudah berdiri sejak tahun 1993 hingga sekarang. Metode LPPIQ ini merupakan salah satu dari berbagai macam metode dalam menerjemahkan Al-Quran. Metode ini disebut juga sebagai metode mudah dan cepat dalam menerjemahkan Al-Quran. Mengapa dikatakan demikian? Karena yang dimaksudkan mudah di sini adalah untuk dapat menerjemahkan Al-Quran, kita tidak harus mengetahui atau mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab secara lengkap terlebih dahulu. Namun kita bisa langsung terjun menerjemahkan Al-Quran secara langsung dari awal sambil mengenali kaidah-kaidah bahasa Arab sederhana yang dipakai dalam Al-Quran itu sendiri. Kemudian yang dimaksudkan dengan cepat di sini adalah hanya dengan menguasai terjemahan surah Al-Baqarah, maka dinilai itu sudah bisa menjadi modal untuk menerjemahkan Al-Quran 80% dari isi Al-Quran. Karena apa? Karena memang surah Al-Baqarah ini merupakan surah terpanjang dalam Al-Quran, berisikan 283 ayat yang mana di dalamnya itu memang diulang-ulang kata-katanya, dan di dalam surah Al-Baqarah ini meliputi 80% daripada kosakata dalam Al-Quran, seluruh Al-Quran. Masuk ke materi selanjutnya tentang gambaran umum pembelajaran terjemah Al-Quran di LPPIQ Surabaya. Jadi Lembaga Pendidikan dan Pengkajian Ilmu Al-Quran, disingkat LPPIQ Surabaya, adalah lembaga yang independen dan non-profit bergerak dalam bidang pendidikan dan pengajaran terjemah Al-Quran. Lembaga ini berdiri sejak tahun 1993 dan telah memiliki operasional backup yang memadai untuk berkembang secara optimal di masyarakat. Berdirinya LPPIQ Surabaya dan lahirnya pembelajaran terjemah Al-Quran ini merupakan sebuah alternatif yang bisa menjadi jawaban atas kesulitan umat Islam dalam mempelajari dan menerjemahkan Al-Quran sehingga bisa menghayati kandungan kitab sucinya yang sekaligus dapat meningkatkan sumber daya Muslim di Indonesia. Ada beberapa aspek yang sebenarnya melandasi berdirinya ini lembaga. Penting untuk kita ketahui karena dengan kita mengetahui ini artinya kita tidak keluar dari jalur apa yang memang sebenarnya dikehendaki oleh para pendiri. Pertama, mempertimbangkan aspek filosofis bahwasanya belum ada pengkajian terjemah Al-Quran di Indonesia pada saat itu. Tidak berbanding terbalik dengan banyaknya pembelajaran baca tulis Al-Quran. Karena pada saat itu memang belum ada lembaga yang memang betul-betul memfasilitasi kaum muslim di Indonesia yang ingin belajar dari terjemah Al-Quran. Oleh karena itu mereka para pendiri merasa perlu untuk mendirikan lembaga ini, sehingga ini sebagai usaha dalam peningkatan kemampuan baca tulis Al-Quran bagi umat Islam dalam rangka tujuan untuk penghayatan dan pengamalan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, sehingga ini menjadi gerakan nasional pemberantasan buta huruf Al-Quran. Kemudian dari aspek historis, bahwasanya bangsa Indonesia seperti yang kita ketahui bersama, bangsa yang mayoritas penduduknya beragama Muslim. Jadi sangat disayangkan apabila mayoritas dari agama penduduk bangsa Indonesia tidak dapat memahami kitab sucinya sendiri, sehingga fungsi-fungsi Al-Quran sebagai petunjuk terabaikan. Kemudian dalam aspek jenjang pendidikan, di mana pendidikan di Indonesia semakin tinggi jenjangnya, tidak dapat menjamin semakin tinggi pula pemahaman para peserta didik terhadap keislaman dan baca tulis Al-Quran. Barangkali dari 3 landasan tadi, Ikatan Persaudaraan Haji Mina yang dimotori oleh Haji Ahmad Khalil mendirikan sebuah lembaga yang bergerak di bidang pendidikan Al-Quran yang diberi nama Lembaga Pendidikan Ilmu Al-Quran LPIQ Surabaya. Jadi pendiri LPPIQ Surabaya adalah Bapak Haji Ahmad Khalil dan Ustadz Anas Adnan, kemudian Kiai Haji Abdul Muhaimin As'ad dan Ustadz Haji Abdul Salam. Baiklah, di sini selanjutnya kita akan menguraikan tentang landasan praktek daripada metode ini. Jadi untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan pencapaian materi kajian yang optimal itu dibutuhkan beberapa langkah. Yang pertama, peserta dibagi dalam kelompok-kelompok belajar yang terdiri dari 15-20 orang peserta kajian dan dipandu oleh 1 orang pengajar. Nah, jadi untuk 1 orang pengajar itu optimalnya ya 15-20 orang. Gimana kalau lebih, gimana kalau kurang? Mungkin boleh, namun hasil yang dicapai pun akan kurang maksimal nantinya. Kemudian yang kedua, langkah-langkahnya itu faktor membacakan dan menirukan. Jadi di sini metodenya adalah pengajar membacakan kalimat demi kalimat dalam 1 ayat, kemudian ditirukan oleh para peserta secara bergantian dengan pengajar tadi. Nah, itu untuk metode pengajarannya, membacakan dan menirukan. Kemudian untuk langkah yang ketiga supaya mendapatkan hasil yang optimal, yaitu pada setiap tatap muka pengajaran, materi ditetapkan dalam susunan kurikulum yang teratur, sehingga dalam setiap paketnya akan ditempuh sesuai dengan waktu yang ditentukan. Jadi metode ini, nah ini istimewanya ya, metode ini sudah ada kurikulumnya, yang mana dengan adanya kurikulum ini, waktu yang telah ditentukan itu akan tepat. Waktu yang ditentukan akan tepat dan materinya pun akan tersampaikan secara sempurna. Nah, itu dengan adanya kurikulum ini. Kemudian yang keempat, dalam setiap tatap muka durasi waktunya 90 menit atau 1,5 jam. Sehingga dalam setiap paket akan selesai dalam waktu 20 kali tatap muka. Nah, jadi di dalam metode ini dibagi dalam 3 tingkatan ya. Yang pertama itu tingkatan dasar. Tingkat dasar ini ada 2 paket. Yang mana tadi kan disebutkan dalam 1 paket itu akan selesai dalam waktu 20 kali pertemuan. Nah, untuk tingkat dasar ada 2 paket, tingkat menengah ada 4 paket, dan tingkat atas ada 3 paket. Nah, itu untuk paket dalam metode ini. Kemudian yang kelima, langkah-langkahnya adalah evaluasi dalam setiap tatap muka pelajaran, pertengahan pencapaian materi dan akhir masing-masing pencapaian materi. Jadi di sini pengajar diharuskan untuk mengevaluasi para peserta agar kiranya mengetahui perkembangan yang telah ditempuh oleh mereka. Jadi di sini setiap tatap muka, setiap selesai tatap muka itu pasti dievaluasi, misalkan kayak diulang-ulang, disuruh menyambung ayat ini, menyambung terjemah ayat ini, misalkan seperti itu. Kemudian juga ada pertengahan pencapaian materi dan akhir masing-masing pencapaian materi. Mungkin itu seperti ujian sekolah pada umumnya, ada yang berbentuk lisan dan juga ada yang berbentuk tulisan. Kemudian yang keenam,
dilengkapi dengan sarana pendukung pembelajaran seperti buku panduan, buku kamus, dan alat peraga pembelajaran. Nah, jadi untuk metode ini sudah sangat-sangat lengkap sekali karena sudah ada buku panduan secara khusus dan buku kamusnya. Kemudian di sini juga disediakan alat peraga yang mana menjadi fasilitas yang sangat membantu sekali dalam mempelajari terjemah Al-Quran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Husaini. Saya akan menjelaskan sedikit tentang metode penerjemahan Al-Quran LPPIQ. Di dalam metode ini ada 3 tahapan, yaitu pembukaan atau muqaddimah, dan penyajian materi, dan yang terakhir yaitu evaluasi atau penutup. Di dalam muqaddimah yaitu pertama-tama Ustadz mengucapkan salam kepada murid-muridnya. Dan yang kedua yaitu Ustadz mengabsen kehadiran para muridnya. Dan yang ketiga yaitu memberikan pengantar bagaimana belajar Al-Quran agar lebih semangat dalam belajarnya. Dan yang keempat yaitu memberikan evaluasi pada pertemuan yang masa lampau. Selanjutnya masuk ke dalam penyajian materi. Di dalam penyajian materi, yang pertama-tama Ustadz memberikan pengantar apa yang akan diajarkan pada pertemuan hari ini. Selanjutnya Ustadz membacakan ayat-ayat Al-Quran secara bagus dan tartil, dan bisa juga menunjuk kepada murid-muridnya untuk membaca bersama-sama atau juga menunjuk kepada salah satu seorang murid yang bagus bacaannya. Selanjutnya Ustadz menerjemahkan ayat Al-Quran per kalimat kepada tahapan dasar dan menengah. Dan untuk yang tahapan tinggi atau di atas, Ustadz tidak menerjemahkannya, tapi menunjuk kepada murid tersebut untuk menerjemahkan ayat-ayat tersebut, dan Ustadznya mendengarkan pemaparan terjemah dari murid-muridnya kalau ada salah atau lupa. Selanjutnya masuk yang terakhir yaitu Ustadz memberikan tambahan materi kepada paket 2, 3, dan seterusnya sesuai kalimat pada ayat Al-Quran yang diajarkan tersebut. Selanjutnya tahap ketiga yaitu evaluasi dan penutup. Di dalam evaluasi, Ustadz menunjuk atau mengajak dari murid yang paling pandai sampai yang paling lemah untuk menjelaskan atau menguraikan atau menirukan penjelasan yang dijelaskan oleh Ustadz pada pertemuan hari ini. Dan yang kedua yaitu memberikan kesempatan untuk para murid untuk memberikan pertanyaan kepada Ustadz kalau ada yang tidak atau belum dipahami. Selanjutnya penutup. Pertama-tama Ustadz memberikan evaluasi atau memberikan kesimpulan kepada murid-muridnya dan memberikan pesan-pesan atau sebagai penekanan untuk selanjutnya. Dan yang terakhir yaitu Ustadz menutupnya dengan membaca doa majelis dan sekaligus salam. Untuk lebih menambah paham kita tentang metode ini, akan kami praktekkan bagaimana sistematis pembelajaran dari metode LPPIQ Surabaya, mulai dari pembukaan, penyajian materi, hingga penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Baiklah, ini pertemuan pertama kita ya. Di sini
Ustazah mau mengabsen dulu ya. Oke. Fitria Nafisah, ada orangnya? Hadir. Ahmad Husaini. Muhaimin Ismail. Hadir Ustazah. Oke, jadi sudah lengkap ya orangnya ya. Baiklah, teman-teman semua di sini kita kan akan mempelajari langkah awal untuk memahami Al-Quran. Kita tahu bahwa Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk bagi umat Islam terkhususnya. Dengan memahami Al-Quran, itu kita bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Namun untuk memahami Al-Quran, mengingat Al-Quran itu berbahasa Arab, tentunya sangat sulit bagi kita yang bukan bahasanya. Makanya terjemah Al-Quran itu sangat diperlukan. Nah, untuk mempelajari terjemah ini, banyak sekali metode-metode yang ditawarkan. Nah, jadi di sini kita akan mempelajari terjemah Al-Quran dengan salah satu metode yang bernama metode LPPIQ. Metode LPPIQ. Baiklah, kita langsung saja ya masuk ke materinya. Jadi materi yang pertama, karena kita masih pertemuan pertama, kita akan menerjemahkan ayat Al-Quran yang mana kita akan mengambil Quran surah Al-Baqarah. Baiklah, sambil dilihat bukunya ya. Oke, jadi di sini saya dulu membacakan, baru diikuti ya. Kita akan membaca dulu ayatnya dengan tartil. Paham? Paham, Bu. Ustazah. Oke, langsung saja ya. Saya dulu membacakan, baru kalian mengikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fih. 1, 2, 3. Dzalikal kitabu la raiba fih. Hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin. Ya, nah, jadi mungkin teman-teman semua bisa melihat ya yang saya bagikan ini. Jadi untuk kata dzalika ini kan bercetak merah. Nah, itu menunjukkan bahwa kata dzalika ini akan mengalami pengulangan terus-menerus di ayat-ayat selanjutnya. Dan di sini kenapa bercetak merah? Karena kan kita memang pertemuan pertama dan ini termasuk kata-kata baru. Nah, jadi semakin kita belajar, nanti akan semakin berkurang kata yang bercetak merah. Nah, seperti itu. Untuk dzalika artinya adalah itu. Dzalika itu. Dzalika itu. Kemudian al-kitabu. Al-kitabu itu tidak perlu kita ulang-ulang karena al-kitabu itu merupakan bahasa kita. Apa arti al-kitabu? Ada yang tahu? Kitab. Iya, betul. Kitab. Al-kitabu, kitab. Berarti dzalikal kitabu, kitab itu. Dzalikal kitabu, kitab itu. Ulangi setelah saya. Dzalikal kitabu, kitab itu. Dzalikal kitabu, kitab itu. Nah, bagus. Kemudian selanjutnya, la raiba. Tidak ada keraguan. La raiba, tidak ada keraguan. La raiba, tidak ada keraguan. Ulangi setelah saya ya. La raiba, tidak ada keraguan. La raiba, tidak ada keraguan. Ya, betul. Kemudian selanjutnya, fihi di dalamnya, fihi di dalamnya, fihi di dalamnya. Ikuti setelah saya, fihi di dalamnya. Fihi di dalamnya. Fihi di Ya, dalamnya. betul. Bagus. Kemudian hudan petunjuk.
Hudan, petunjuk. Hudan, petunjuk. Ulangi setelah saya, hudan, petunjuk. Hudan, petunjuk. Hudan, petunjuk. Iya, bagus. Kemudian selanjutnya, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Ulangi setelah saya ya. Lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Lil muttaqin, bagi Muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Iya, betul. Nah, kita selanjutnya ini sudah paham semua ya untuk terjemahnya. Jadi di sini saya ingin langsung keseluruhan. Jadi saya dulu membacakan, baru kalian mengulangi. Oke? Oke. Ya, kita mulai ya. Dzalikal kitabu, kitab itu. 1, 2, 3. Dzalikal kitabu, kitab itu. Iya, bagus. Kemudian la raiba, tidak ada keraguan. La raiba, tidak ada keraguan. Ya, fihi, di dalamnya. Di dalamnya. Hudan, petunjuk. Hudan, petunjuk. Lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Iya, kemudian saya akan membacakan ayatnya, kalian terjemahannya bisa kan? Sudah bisa kan semua? Bisa, Bu. Insya Allah. Ya. Saya membacakan ayatnya, kalian terjemahannya ya. Iya, Bu. Oke, Dzalikal kitabu. Kitab itu. La raiba, Tidak ada keraguan. fihi, Padanya. Di Di dalamnya. hudan, Petunjuk. lil muttaqin. Bagi orang-orang yang bertakwa. Ulang lagi. Dzalikal kitabu. Kitab itu. La raiba, Tidak ada keraguan. fihi, di dalamnya. hudan, Petunjuk. lil muttaqin. Bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, bagus. Sekarang saya mau mentes satu-satu ya. Jadi saya membacakan ayatnya tadi, baru yang saya tunjuk membacakan artinya. Oke, dimulai dari Muhaimin ya. Siap, Muhaimin? Siap, Ustazah. Oke, saya mulai ya. Dzalikal kitabu. Kitab itu. La raiba, Tidak ada keraguan. fihi, Di dalamnya. hudan, Petunjuk. lil muttaqin. Untuk orang-orang yang bertakwa. Iya, bagus. Nah, sekarang Muhaimin sendiri yang menerjemahkan. Silakan. Allah. Kitab itu tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Wah, bagus. Selanjutnya Husaini ya, Husaini. Siap, Husaini? Iya, Bu. Oke, jadi saya bacakan dulu ayatnya, baru Husaini terjemahkan ya. Dzalikal kitabu. Kitab itu La raiba. tidak ada keraguan Fihi. di dalamnya. Hudan. Petunjuk Lil muttaqin. untuk bagi orang yang bertakwa. Ya, betul. Silakan Husaini sendiri yang menerjemahkan. Kitab itu tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk dan untuk orang-orang yang bertakwa.
Iya, mantap. Silakan lagi selanjutnya Fitria Nafisah. Siap? Bu. Oke. Siap. Saya dulu ya bacakan ayatnya, kemudian Fitria yang menerjemahkannya. Dzalikal kitabu Kitab itu la raiba tidak ada keraguan fihi di dalamnya, hudan petunjuk lil muttaqin. bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, silakan Fitria sendiri yang menerjemahkan. Kitab itu tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Nah, bagus. Nah, sekarang sudah bisa kan semua? Mudah sekali kan metode ini? Mudah Ustazah, mudah. Ya, bagus sekali. Nah, mungkin untuk hari ini sekian saja materi kita. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkannya ya nanti ya. Walaupun dalam Amin. keadaan online, harus tetap semangat ya, oke? Oke. Oke, sekarang sebelum saya akhiri, apakah ada yang mau bertanya? Ya, mungkin nggak ada yang bertanya ya. Kita tutup saja. Mudah-mudahan materi hari ini bermanfaat dan bisa Amin. kita gunakan di masa depan nanti. Ya, saya minta halal, minta ridho, minta ikhlas. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf atas kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.